Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok AR3 2021. Kami akan memberikan presentasi contoh aplikasi software desain ICT. Dosen pembimbing kami Bapak Muhammad Fatur Rahman. Nah, perkenalkan ini tim kami. Saya dengan Neni Valantiana. Saya Novita Sari. Saya Syahada Nur Fitri. Saya Rodik dan Saya Kadeza Ade Putra dan Mas Febri. Nah, dari kami ada 8 siswa ya. Jadi dari kelompok AR3 2021 per kelompok ada 8. Nah, untuk kali kami akan memberikan informasi dan presentasi mengenai Dreamweaver yang akan diinformasikan oleh penjelasannya oleh Mbak Novita. Monggo Mbak Novita. Silahkan Mbak Novita. Iya, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan Dreamweaver. Dreamweaver adalah aplikasi desain yang dikembangkan oleh web yang menyediakan editor visual yang bahasa sehari-harinya disebut sebagai design view. Dan kode editornya dalam fitur standar seperti syntax highlighting, kode complexion, dan kode highlighting, serta fitur lebih canggih seperti real-time syntax, checking, dan kode interpretation untuk menghasilkan petunjuk kode untuk membuat penggunaan dalam penulisan kode. Tata letak tampilan desain memfasilitasi desain cepat dengan mudah kode seperti memudahkan dengan cepat membuat tata letak dan memanipulasi elemen HTML. Next. Di sini contoh seperti penggunaannya Dreamweaver. Di sebelah sini tuh kanan ada codingnya dari HTML-nya. Lah di sini ada menu kayak header, compaction, dan bawahnya itu. Lah di situ kita bisa mengeditnya itu menggunakan Dreamweaver itu lebih mudah. Tinggal aja edit di situ kayak header. Header itu di bagian situ kita seumpamanya kita ganti kayak home tak apa itu lebih mudah. Jadi aplikasi ini tuh memudahkan untuk desain web gitu. Next. Di situ juga kita bisa mengubah seperti kayak beberapa foto itu nanti kita bisa rubah, tinggal aja masuk di kodenya yang di sampingnya itu nanti apa dicari terus kayak warna itu juga bisa dirubah. Next. Dreamweaver itu memiliki fitur yang cukup bagus untuk mengatasi basis teks atau kode untuk mencari kata atau kalimat bisa ditelusuri situs dengan tampilan preview seperti yang tadi. Next. Di aplikasi Dreamweaver itu memuat kayak coding dari CSS, JavaScript, HTML. Next. Dan juga biasanya pakai bahasa C dan CSS juga. Next. Di sini saya interface dari Dreamweaver-nya. Di sini juga mencakup bagian penggunaan untuk menambah syntax highlighting bahasa mereka sendiri. Selain itu, complexion coding tersedia untuk banyak bahasa. Next. Oke, terima kasih Mbak Novita untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan Excel yang akan disampaikan oleh Mas Karisa dan Mas Febri ya, dibantu dengan Mas Karisa untuk penjelasannya. Silahkan Mas Karisa, terima kasih. Ya, ini Microsoft Excel.
Microsoft Excel. Ya, Mas, silahkan. Slide-nya, Mbak. Nah, Microsoft Excel adalah program Nih, perangkat sudah keluar ya lunak slide-nya. yang memungkinkan pengguna ya untuk manfaat Microsoft Excel, manfaat Microsoft Excel yang mendasar ialah memudahkan pengguna dalam melakukan pengolahan data numerik. Dengan Microsoft Excel, perhitungan dan pembacaan data berbentuk angka tidak perlu dilakukan secara manual. Untuk menghitung kumpulan data dalam berbagai operasi seperti pengalihan, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Yang selanjutnya, manfaatnya pembuatan daftar laporan keuangan untuk mencari nilai dan kumpulan data, misalnya nilai terendah atau terkecil, tertinggi, tengah, dan rata-rata. Selanjutnya, pembuatan daftar nilai. Lalu pembuatan daftar kehadiran atau presensi, perhitungan kurs mata uang untuk menyajikan data dalam berbagai bentuk sebagai tabel, grafik, diagram batang, diagram garis, dan sebagainya. Next. Ada Sudah 13. keluar ya, Mas? Ya, sudah. Kasih. Ada 13 rumus Excel. Agar pengolahan data yang berjalan secara akurat, pengguna perlu menggunakan rumus-rumus tertentu di spreadsheet Microsoft Excel. Ada beragam jenis rumus yang bisa dipakai untuk pengolahan data sehingga tidak perlu menghitungnya secara manual. Misalnya, rumus sum yang berfungsi untuk menjumlahkan nilai dalam kumpulan data, dan masih banyak lagi rumus lainnya. Selengkapnya berikut 13 Microsoft Excel yang biasa digunakan. Next. 1. Sum. Sum adalah rumus Microsoft Excel yang berfungsi untuk menjumlahkan nilai dari kumpulan data. Kedua, average. Average merupakan rumus Microsoft Excel yang berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Yang ketiga, if. Rumus Microsoft Excel berikutnya adalah if yang berfungsi untuk menampilkan kebenaran nilai dari kumpulan data. Yang keempat, max. Max berfungsi untuk menampilkan nilai terbesar dari kumpulan data. Yang kelima, min. Kebalikan max, min memiliki fungsi untuk nilai terkecil dari kumpulan data. Yang keenam, count. Count merupakan rumus Microsoft Excel yang berfungsi untuk menghitung banyaknya nilai yang ada di tiap sel dalam kumpulan data. Yang ketujuh, match. Match merupakan rumus Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari letak nilai tertentu yang ada di sel dalam kumpulan data. Next. Yang kedelapan, find. Find berfungsi untuk mencari huruf atau teks pada sebuah kalimat yang ada di sel. Yang ke-9, date. Date merupakan rumus yang digunakan untuk menampilkan keterangan waktu yang terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun dalam sel. Yang ke-10, choose. Choose digunakan untuk menampilkan sebuah nilai berdasarkan nomor indeks atau urutan tertentu dalam kumpulan data. Yang ke-12, VLOOKUP. VLOOKUP merupakan rumus Microsoft Office, Microsoft Word maksudnya, yang berfungsi untuk menampilkan nilai yang pada kumpulan data yang bersumber dari suatu tabel dengan format susunan vertikal. Yang ke-13, VLOOKUP. VLOOKUP merupakan rumus Microsoft Excel yang digunakan untuk menampilkan nilai pada kumpulan data yang bersumber dari suatu tabel dengan format susunan horizontal. Ini bisa dibantu jelaskan juga, Mas Kariza, mungkin komponen yang harus dipahami di Excel, kayak intinya aja gitu, Mas. 3 komponen yang harus dipahami Microsoft Excel.
Tiga komponen biasanya terdiri dari workbook. Workbook itu biasa Excel sendiri, biasanya ekstensinya XLS atau CSV yang beberapa karena sebagai workbook karena berisi beberapa atau hanya satu sheet. Selanjutnya, Ya, ini worksheet ya Mas ya. ya, yang kedua yang worksheet. Ya, sheet digunakan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan khusus dan dapat berbeda dengan sheet yang lain. Di sini kalian juga dapat mengubah nama sheet sesuai keinginan dengan cara klik kanan pada sheet yang ingin diubah dan klik rename lalu enter. Oke, ini ya contoh gambarnya ya Mas ya. Jadi bisa dirubah-rubah ya untuk worksheet-nya di rename gini ya. Ya. Oke, ini Mas ada Yang ketiga itu cell. Iya. Cell itu bagian terkecil dari Microsoft Excel. Nah, disinilah kalian akan bekerja, menulis menggunakan rumus dan menggunakan menjadi grafik. Yang paling penting dari sel ini adalah setiap sel mempunyai nama atau alamat yang ditujukan dengan huruf dan angka sesuai dengan kolom dan baris. Ya, ini contohnya ya Mas ya. Ini tabel ini mengenai gambaran kalau Anda membuka Microsoft Excel, dimulai dari file menu, quick access toolbar, ribbon tab, detail bar untuk judul nama file. Yang kelima itu address bar dan formular bar, pin handle, arsip, kolom, row, dan nomor 11 itu worksheet tab, yaitu yang sheet tadi, dan status bar. Oke. Nah, ini Mas mungkin bisa diinfokan singkat mengenai active cell ya Mas sama kolom row ini Mas. Untuk active cell aktif dipilih itu secara aktif akan diklik itu menampilkan sebuah itu jika ingin mengedit kalian bisa melakukan double click atau tekan F2 keyboard. Untuk kolom adalah sel-sel yang berjajar secara vertikal ditandai dengan huruf hingga sel ke paling bawah. Untuk row, jika kalian kolom berjajar secara vertikal maka row baris sel sejajar secara horizontal. Next. Oke. Ya, mungkin singkat aja mengenai detail bar ini ya Mas ya, informasinya ya. Menu-menu yang di Excel soalnya cukup banyak juga. Iya. Detail bar itu biasanya maksudnya jika belum disimpan secara default akan berisi book 1 Excel. Itu file menu berisi save as, open new file, print, Excel option, share, dan lain-lain. Quick access toolbar adalah kumpulan menu yang sering digunakan. Kalian bisa menambahkan sendiri dengan mengklik segitiga kecil di atas sebelah kanan. Itu ribbon tab berisi kelompok menu-menu yang bisa kalian gunakan untuk mengolah data yang dalam worksheet. Untuk worksheet tab sheet yang ada dalam satu workbook kalian bisa pindah ke worksheet dan bisa klik untuk pindah worksheet. Status bar berada di bagian paling bawah. Di sana kalian bisa mengubah layout worksheet dan zoom. Oke, terima kasih informasinya ya Mas Kariza. Nah, ini ada lagi nih di Excel namanya pivot table. Mungkin udah capek nih Mas Kariza, dibantu ya Mas Rodik untuk penjelasan singkat mengenai pivot table. Silakan Mas Rodik. Baik, akan saya bantu jelaskan untuk pengertian dari
pivot table yang ada di dalam Microsoft Office Excel. Pivot table itu sendiri adalah sebuah fitur atau alat canggih untuk menghitung, meringkas, dan menganalisis data yang mungkin Anda melihat perbandingan pola dan dalam cara kerja pivot table sedikit berbeda ya dari masing-masing Microsoft Office. Saya ini misalkan Microsoft Office yang 2013 atau penggunanya agak sedikit berbeda. Tapi pada intinya sama saja itu untuk menggunakan next. Nah, ini untuk fungsi dulu, Mbak. Oke, maaf kebablasan. Nah, untuk fungsi dari pivot table adalah sebuah fitur yang dapat sangat cepat dalam menganalisa, mengkombinasikan, dan membandingkan sejumlah data, baik sedikit maupun banyak, serta mengeksploitasi data untuk dijadikan menjadi sebuah laporan dalam bentuk data. Nah, untuk contoh tabelnya seperti berikut ini. Nah, ini. Berikut ini contoh data table yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk membuat pivot table. Di sini yang di atas ini itu ada kolom deskripsi dan juga jumlah. Di situ juga tertulis dari nama masing setiap orang. Di situ juga tertulis tanggalnya, iurannya, dan juga nominal jumlah iuran dari setiap kakak yang ikut membayar iuran. Nah, untuk langkahnya seperti slide berikut. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah yaitu kita masuk di tab menu insert, atau di sini di situ tertulis sisipkan, karena yang saya pakai ini jadi di situ tertulis sisipkan. Setelah klik tab menu sisipkan, terus kita klik pada menu pivot table. Next. Setelah kita klik menu pivot table, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, di situ nanti akan terisi otomatis di tabel atau row. Nanti terisi otomatis sesuai dengan data yang kita input tadi. Setelah itu kita tinggal klik OK. Next. Nah, setelah klik OK, nanti pada bagian kanan layar biasanya muncul seperti gambar di layar monitor ini. Nah, di situ ada yang dicentang-centang itu ada deskripsi dan juga. Nah, untuk mengelompokkannya, untuk nama itu kita masukkan di kolom filter bawah ini. Caranya gampang, nanti kita tinggal klik nama, kita tekan, terus kita tarik di menu filter. Dan juga begitu seterusnya, yang tanggal taruh di baris, deskripsi taruh di baris juga, untuk jumlah kita taruh di kolom. Nah, setelah itu semua disusun, hasilnya nanti seperti ini. Di situ sudah tertulis, sudah dianalisa sendiri oleh pivot table. Karena nanti sesuai tanggal, terus jumlahnya juga sudah terhitung otomatis. Jadi kita sudah tahu. Langsung teringkas gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Nanti juga kalau misal kita tahu namanya, dari misalnya kan ada ini di kolom atas. Yang semua itu diklik nanti cari. Nanti itu ada rinciannya masing-masing. Oke, siap-siap. Jadi pivot table ini membantu sekali ya, Mas, kalau di perkantoran untuk ataupun perkantoran, untuk itu sangat. Iya, ataupun pokoknya inilah kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih banyak Mas Radik informasi mengenai pivot table-nya, berguna banget juga. Nah, kita next ya untuk selanjutnya. Nah, ini aplikasi yang banyak diminati saat ini tuh Canva, dibantu dengan Mas Diki sama Mas Ivan ya. Nah,
Mungkin bisa bantu Mas Diki ya. Silahkan Mas Diki untuk mengenai. Ya, baik. Terima kasih Mbak Neni. Oke. Ya, ada suaranya ya? Iya Mas, sudah Mas. Oke. Ada kok. Oke. Sudah masuk. Iya, silahkan. Oke. Ikan bandeng makan kawat. Sorry, orang ganteng mau numpang lewat. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Diki Irawan, biasa dipanggil Slepau. Diki atau Iwan ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa sih Canva itu. Jadi sudah banyaklah kita tahu. Mungkin untuk yang belum tahu bisa disimak dengan baik ya. Jadi kalau ada kurangnya mohon maaf. Jadi di sini Canva adalah aplikasi desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat desain secara profesional walaupun tanpa pengalaman desain sekalipun. Jadi untuk beranda tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Dengan menggunakan aplikasi Canva ini, kalian bisa membuat desain untuk poster, pamflet, postingan media sosial, dan masih banyak lagi tentunya. Dan juga kalian juga bisa menambahkan teks-teks dan gambar dengan mudah. Oke. Nah, di sini kita langsung ke manfaat ya. Bisa di next slide, Mbak Neni. Oke. Udah. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Canva diketahui sebagai software desain grafis dengan mudah digunakan. Namun keunggulan dan manfaat Canva tidak hanya di situ saja, terdapat berbagai macam-macam desain yang bisa kamu buat dengan Canva. Sebagai berikut, ada logo, poster, konten media sosial, thumbnail YouTube, dan yang terakhir yaitu desain kemasan produk. Jadi untuk logo di Canva, kamu bisa membuat logo unik secara mudah dengan terdapat beragam template yang menarik. Jadi di Canva sendiri itu terdapat yang namanya itu template. Nah, template-nya sendiri itu kurang lebih kayak format, teman-teman. Jadi kalau misal kalian mau lebih gampang, jadi nanti tinggal diubah-ubah sesuai selera kalian. Yang berikutnya yaitu poster. Untuk poster sendiri ini sangat membantu, apalagi dengan kalian memiliki produk baru yang mau dipromosikan. Dan kalian itu juga bisa membuat poster semenarik mungkin agar konsumen itu bisa tertarik ya. Di situ juga ada untuk pilihan-pilihannya, bisa kalian kreasikan sendiri. Nah, selanjutnya yaitu konten media sosial. Postingan untuk sosial media yang diberi sentuhan tentunya akan lebih menarik. Untungnya Canva bisa digunakan untuk mendesain sebagai media visual yang cocok untuk media sosial. Jadi ini kurang lebih sama kayak logo, poster gitu. Dia isinya ya kayak kayak via promosi gitu. Cuman memang untuk konteksnya jadi dibuat sesuai dengan apa yang ada di akun sosial media masing-masing. Dan berikutnya yaitu thumbnail YouTube. Nah, thumbnail YouTube sendiri tidak melulu tentang gambar yang mewakili video yang YouTube yang diunggah ya. Jadi kita bisa membuat thumbnail YouTube dari Canva ini agar dibuat lebih menarik dan untuk menarik orang lain untuk bisa mengunjungi video kita di YouTube ya. Jadi nggak melulu tentang apa yang ada di isi YouTube-nya, cuman kita bisa kreasikan supaya orang lain itu tertarik untuk mengunjungi video kita. Dan yang terakhir yaitu desain kemasan produk. Nah, apalagi untuk ini ya, kita bisa gunakan untuk, maksudnya bisa membantu apalagi untuk orang yang masih minim Bisnis pengalaman ya. baru Jadi ya, Mas. bisa dimanfaatkan dengan betul untuk Canva ini. Jadi bisa digunakan untuk menciptakan desain kemasan produk.
Kurang lebih seperti itu. Oke, Mbak Nen, bisa dibantu slide selanjutnya. Oh ya, ini Mas. Oke, nah ini Jadi ini untuk template tadi ya. ya untuk beberapa template-nya itu seperti ini. Nah, nanti tinggal kalian pilih selera kalian yang mana, tinggal disesuaikan aja. Nah, untuk apa namanya? Untuk fitur-fiturnya kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, fitur-fitur menarik dari Canva ya. Berikut beberapa fitur gratis dari Canva yang bisa kamu gunakan untuk desainmu. Oh iya, lupa. Jadi di Canva ini Iya, ada dua varian ya. Jadi untuk yang gratis dan berbayar. Jadi kalau untuk yang gratis ini kita bisa digunakan untuk yang masih awam atau minim pengalaman ya. Jadi nggak melulu kita harus berbayar karena dari fitur-fiturnya lebih dari 250.000 template gratis. Salah satu keunggulan Canva adalah memiliki ratusan ribu template. Nah, itu semua gratis dan kalian bisa menikmati atau mencari yang sesuai dengan konteks kalian ya. Terus berikutnya penyimpanan berkapasitas 5 GB. Untuk pengguna gratis, Canva menyediakan kapasitas penyimpanan atas Canva Premium atau berbayar, yakni sebesar 100 GB. Namun kita tetap bisa memanfaatkan kapasitas penyimpanan tersebut untuk menyimpan format konten yang sering digunakan. Jadi untuk 5 GB ini saya rasa masih cukup lah, ya, Mas. apalagi dengan mengganti-ganti terus untuk template-nya kan. Oke. Ya cukup untuk 5 GB untuk seorang yang minim pengalaman itu sudah cukup lah. Nah, untuk berikutnya yaitu ratusan ilustrasi dan icon. Canva menyediakan banyak variasi ilustrasi dan icon dengan berbagai tema dan versi gratis sekalipun. Jadi untuk ilustrasi dan icon ini lebih ke arah kayak emoji atau emoticon gitu ya teman-teman. Atau bisa dibilang contohnya itu kayak gambar bintang atau pelangi atau awan-awan atau air terjun ya kurang lebih seperti itulah. Pokoknya nyari apapun ada lah Untuk sekarang di berikutnya Canva ya. customisasi teks. Canva memiliki ya betul, sudah tersedia, tinggal kita memilih untuk mencocokkan aja. Iya. Untuk berikutnya customisasi teks. Canva memiliki banyak contoh desain tulisan yang bisa kamu custom sesuka hati sesuai kebutuhan. Nah, jadi untuk apa ya namanya itu font. Jadi lebih ke arah model tulisannya itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi itu ada macam-macam. Pengen model apa Dan yang gitu, terakhir yaitu variasi mereng-mereng background yang gitu beragam. bisa. Ya, betul. Atau yang kaligrafi itu juga ada. Variasi Siap. background dengan yang beragam. Mendesain dengan Canva makin mudah dengan pilihan background, gradien, warna, dan gambar yang bisa kamu menyemarakan desainmu. Jadi untuk kombinasikan, apalagi ini masih fitur gratis ya, itu pun udah banyak banget yang bisa kita pakai. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan ide, kreativitas, dan apa ya namanya, ke kriteria masing-masing lah, dan dibuat semenarik mungkin. Saya next Oke, ya. next, Ini Mbak. contohnya ya Mas ya. Ini contohnya ya Mas. Di sini kita bisa lihat untuk ya ini untuk lebih ke arah RISM ya atau CV. Jadi ini ada untuk bagian kiri ini kan ada template, elemen, teks, foto, dan folder. Nah, ini tinggal kita pilih aja. Nanti bisa kita ulik-ulik sendiri atau sesuai dengan yang kalian butuhkan. Kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Oke. Nah, ini ada kelebihan Canva juga ya Mas ya. Ya, betul.
Jadi untuk kelebihan aplikasi Canva sendiri ada beberapa kelebihan yang harus kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama bisa diakses menggunakan web dan Android. Yang kedua interface sederhana dan lengkap. Yang ketiga tersedia banyak template tinggal edit, kaya fitur. Dan yang kelima itu desain grafis bisa diunduh dan dibagikan dengan beragam format. Yang keenam itu tidak memerlukan ruang penyimpanan, maksudnya ruang penyimpanan ini nggak terlalu besar ya. Jadi dan terakhir Mesin tersedia memori fitur save gitu ya. otomatis. Jadi nggak usah khawatir kalaupun misal baterai lowbat, jadi itu dia langsung auto save sendiri. Jadi nggak perlu khawatir untuk Auto-save. ulang lagi. Biasanya kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan ya Mas ya. Betul, pasti ada kekurangan. Nah, Oke. benar. Nah, ini ada kekurangannya juga. Jadi untuk kekurangan aplikasi Canva Ini sendiri, Mas bisa diinfokan. untuk kekurangannya sendiri, yang pertama hanya bisa diakses secara online, ya, dan beberapa fitur baru bisa diakses dengan fitur premium tadi. Jadi benar, karena memang kalau dan dia itu butuh koneksi yang agak ini ya, Canva ini. Jadi kalau koneksinya agak berat, jadi dia kayak nge-lag. Lemot Nah, gitu terus ya yang Mas. ketiga, ya. Terus yang keempat, desain video cenderung memakan waktu yang lama untuk diunduh. Ya, terus belum ada fitur insertable untuk membuat slide presentasi. Dan yang terakhir, beberapa kode warna menjadi buram ketika diunduh. Oke. Next, ada lagi, Mbak? Ini sih Mas cuman Canva Pro sih. Jadi ini mungkin yang tadi dimaksud loh Mas. Kan ada Canva yang gratis sama yang berbayar. Nah, ini yang berbayar. Jadi Oh ada yang ya, premium gitu. Setahu saya memang ada Canva yang beberapa gambarnya itu harus kita beli. Nah, kayak Canva Pro ini tadi kan 500 MB ya Mas kalau nggak salah. Itu berapa tadi ya? Nah, ini di sini dapatnya 1 giga. Cuman Untuk memang harus kapasitas yang berbayar ya Mas biasa Diki itu, ya kalau yang ini. oh ya, betul. Jadi untuk Canva Pro sendiri ini dia lebih condong ke arah lebih ke penyimpanan, terus untuk fitur-fitur yang belum tersedia di gratis. Mungkin kalau untuk seorang yang sudah berpengalaman, mungkin bisa lah diwajibkan Iya, beli ini, ya nggak iya. diwajibkan sih, mungkin bisa dimaksimalkan kalau bisa beli dengan yang premium, kurang lebih seperti Nah, itu. tapi ada keunggulannya juga nih Mas, selain yang gratis tadi. Jadi kayaknya mungkin Iya, menghemat waktu ya, kalau tadi kan mungkin agak lemot kali ya Mas ya. Nah, ini kan mungkin nggak ada iya ini, terus betul, bisa Bang. banyak. Nah, tapi menurut saya sih kalau Canva ini membantu banget sih Mas, buat kita-kita apalagi cewek yang nggak terlalu bisa Photoshop atau Corel Draw. Jadi, bagus ya aplikasi ini ya Mas ya. Iya betul, Mhm, sangat-sangat oke. memudahkan lah. Iya. Hmm. Oke, terima kasih banyak Mas Diki ya Baik, untuk terima kasih informasi Canva. untuk waktu. Selanjutnya tadi kan sudah diinformasikan penjelasan mengenai Canva, ya bermanfaat sekali tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut mengenai Word yang biasanya kita untuk di kantor, di kampus, atau pekerjaan apapun ya. Nanti dibantu dengan Mbak Fitri untuk penjelasannya. Silahkan Mbak Fitri untuk Word-nya. Ya, terima kasih Mbak Neni. Ya, saya Fitri, di sini saya akan membantu untuk menjelaskan apa sih Word itu. Word itu adalah aplikasi untuk mengolah kata, dokumen, dan persuratan lainnya. Saya rasa semua tingkat masyarakat udah pernah pakai aplikasi ini ya, baik itu pelajar, guru, pekerja, maupun pengusaha. Selain untuk mengolah kata dan dokumen, Microsoft Word ini bisa juga untuk memanipulasi angka, membuat tabel, walaupun nggak selengkap di Excel ya. Nah, mari beralih ke fungsinya Microsoft Word. Boleh dibantu untuk teks, Mbak Nedi? Ya, Microsoft Word itu berfungsi untuk membuat laporan atau pada tulis ilmiah, bisa juga untuk dokumen administrasi seperti surat menyurat. Terutama kalau misalnya surat menyurat itu dibutuhkan dikirim untuk ke banyak orang dengan instansi atau nama yang berbeda ya, itu bisa pakai mailing.
Kemudian bisa juga untuk mencetak dokumen tanpa perlu harus menulisnya, kan agak repot ya kalau kayak gitu itu. Lanjut Mbak Neni. Ini contohnya ya, Mbak ya. Ya, Template ini Word. blank page untuk Microsoft Word 2016 yang terbaru. Tampilannya kayak gitu ya. Hampir mirip sama yang lama sih. Ya, boleh di next. Untuk kelebihan Microsoft Word, tampilannya mudah dimengerti ya. Bahkan untuk pemula. Terus untuk ikonnya itu dikelompokkan. Jadi untuk insert ada macam-macam tuh untuk dokumen segala macam gitu. Jadi lebih mudah untuk memakainya. Lalu selalu ada upgrade dari Microsoft ini. Jadi entah itu penambahan font atau fitur-fitur yang baru. Kemudian ya boleh next nih Mbak. Ya, ini Mbak ada kekurangannya juga ternyata Mbak. Iya, untuk kekurangannya salah satunya itu harganya tidak terlalu murah ya, lumayan mahal. Untuk bandelnya yang Microsoft Office saja itu sekitar $100 per tahunnya, jadi sekitar 1,5 ya, 1,5 lebih. Nah, ini kan Microsoft Word itu selalu ada upgrade-nya ya, dan setiap upgrade itu harus nambah memori, terus akhirnya mau nggak mau device yang kita pakai harus ikut upgrade juga, baik secara spesifikasi maupun memorinya kayak gitu. Terus untuk Microsoft Word ini yang terbaru itu berformat .docx ya, dokumen X itu ya. Nah, yang ini itu nggak bisa dipakai di beberapa Microsoft Word yang lama. Kayak 2003 itu nggak bisa support untuk yang formatnya kayak gitu. Biasanya nggak bisa buat PDF juga yang kalau 2003 itu ya Mbak. Iya, benar. Terus sebenarnya yang terbaru itu kan Microsoft Word 2019 ya, itu cuma bisa dipakai di Windows 8 sama 10. Baik, Mbak. Ya, saya rasa cukup. Oke. Boleh dilanjut Mbak Neni, terima kasih. Iya, terima kasih ya Mbak Fitri ya untuk penjelasannya. Jadi Ya. memang Word itu berguna, cuman ya pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya Mbak Fitri ya. Ya, baik. Yang terakhir kami akan menjelaskan mengenai PowerPoint yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, ini kalau PowerPoint itu biasanya kan orang-orang manggilnya itu PPT gitu ya. Biasanya lebih sering digunakan kalau presentasi di kantor atau tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah. Nah, sekarang itu nggak hanya anak kuliah, tapi anak SMP aja sudah disuruh pakai PowerPoint sekarang. Jadi memang sekarang digitalisasi itu nggak hanya melulu untuk orang yang dewasa, jadi bahkan remaja aja sudah harus belajar membuat presentasi PowerPoint seperti ini. Nah, untungnya sekarang dengan PowerPoint ini dipermudah gitu. Jadi kegunaannya PowerPoint tadi selain untuk presentasi kan jadi orang lebih melihat PPT seperti yang kita tampilkan saat ini, itu tuh membuat orang itu tertarik karena biasanya lebih ke gambar-gambar atau grafik atau diagram, desain animasi seperti itu. Jadi nggak slide yang tulisan aja. Nah, kalau dulu kan cuman Word, taunya kita cuman Word ya sebelum tahu PowerPoint. Nah, itu kan kadang kalau lihat tulisan gitu kan males gitu. Nah, kalau PowerPoint itu biasanya itu lebih ke ini sih kayak desain-desain kayak gitu. Jadi kita tuh lihatnya enak kayak gitu. Nah, mudah juga ini pembuatan PowerPoint-nya. Kalau dulu sih saya memang, aduh gimana ya, susah nih bikin PowerPoint. Kayaknya saya nggak bisa gitu kalau ada tugas pertama kali disuruh bikin nih sama atasan waktu di kantor tapi saya nyoba nih akhirnya, oh ternyata gampang tinggal masukin aja buka PowerPoint-nya seperti ini. Di laptop kan biasanya pasti ada program seperti ini, tinggal dibuka aja nanti akan muncul template-template seperti ini. Nah, template ini kan banyak banget juga sih, hampir kayak di Canva tadi yang dijelaskan Mas Diki ya. Jadi kalau PowerPoint ini juga banyak banget template-nya, tinggal pilih kira-kira yang mana yang cocok untuk digunakan presentasi, seperti itu.
Banyak sih, tinggal pilih. Nanti kadang sih saya nyoba sih, misalkan ini, kalesel atau crop atau apa. Oh kok jelek, nggak cocok atau apa, jadi kadang saya ganti-ganti juga, seperti itu. Nah, untuk, cara penggunaannya gampang sih, tinggal diklik aja layout yang dipilih tadi, terus, gimana, dibuka, kira-kira cocok nggak sama, ininya, temanya. Kayak kalau kayak hari ini kan temanya kayak komputer, seperti itu. Jadi pas banget ada kayak gambar-gambar komputernya, jadi nggak perlu masukin, satu-satu gambar gitu. Tapi, ada juga yang kayak tadi sih, apa namanya, harus masukin gambar juga sih. Jadi bisa seperti ini, tinggal dimasukin aja gambarnya. Tinggal masukin ke halaman di insert picture, jadi tinggal pilih foto-foto aja. Nah ini kebetulan saya fotonya foto kucing ya, sama anjing. Ini hanya contoh ya, kayak gini. Nah, itu jadi tinggal masukin aja, untuk gambar-gambarnya, seperti itu. Nah, tinggal selain itu, selain masukin gambar-gambar, bisa untuk teks-teks juga ya. Jadi untuk teks-teks tabelnya, misalkan apa yang mau diisi untuk PowerPoint-nya itu, nah kita lebih ke gambar sih. Jadi untuk kayak tulisan atau apa, kadang memang dipersingkat, sehingga dalam presentasi itu, tidak, lebih membaca semua tulisan gitu ya, jadi bisa lebih enak audiens untuk dengernya, gitu. Yang terakhir sih caranya cuman di-save aja ya. Jadi kan PowerPoint itu di-save aja, nanti bisa ditampilin ketika presentasi, seperti itu sih. Nah, mungkin teman-teman ada mau yang ditanyakan mengenai PowerPoint, monggo. Atau lebih jago teman-teman ini, saya juga masih belajar, ini masih belajar juga PowerPoint, gitu. Nah, ini kan video dari kami, berdelapan dari kelompok A AR3. Terima kasih untuk, menyimak video kami mengenai software ICT tadi. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, bisa diambil nih teman-teman saya nih, ada Mas Diki, Mas Karissa, Mas Febri, Mas Rodik, Mbak Fitri, Mbak Novita, Mas Ivan, terima kasih ya untuk partisipasinya hari ini, dalam membuat video ini. Terima kasih juga untuk Pak Fatur ya Pak, untuk, pembimbing ICT kami ya. Ya udah teman-teman terima kasih, selamat malam, gitu aja. Iya, Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.